Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Nova. Tetap setia ya di channel ini. Masih kelanjutan dari video sebelumnya, kita masih membahas tentang sistem ekskresi manusia. Sistem urinaria adalah bagian dari sistem ekskresi. Sistem urinaria atau sistem perkemihan adalah sistem pembentukan urin yang melibatkan organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sekarang kita akan bahas secara khusus tentang sistem urinaria manusia. Ginjal adalah bagian dari organ penyusun sistem urinaria. Ginjal berwarna merah gelap, berbentuk seperti kacang merah, dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm dan ketebalan 2-3 cm, serta berat antara 120-170 gram. Organ penyusun lainnya adalah ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Ginjal akan mengatur jumlah dan komposisi cairan dalam tubuh dengan cara membuang atau menghilangkan limbah metabolisme dari dalam tubuh kita. Tentunya sistem ini akan menolong untuk mempertahankan jumlah yang tepat terhadap zat diantaranya kadar air, garam, dan makanan atau nutrisi di dalam tubuh kita. Kedua ginjal kita terletak di dinding belakang rongga perut, tepatnya di bawah diafragma. Bandingkan letak antara ginjal kiri dengan ginjal kanan. Posisi ginjal tidak sama tinggi. Ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Pada kedudukannya, sisi luar ginjal berbentuk lebih cembung dan sisi dalamnya berbentuk cekung. Pada kedudukan sebelah dalam ginjal, kamu akan melihat bagian ureter, pembuluh darah arteri renalis, dan vena renalis. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan, yaitu bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal, di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada bagian korteks ginjal terlihat seperti serabut-serabut halus yang merupakan alat penyaring darah yang sangat kecil. Di bagian ini tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang kita sebut nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi atau yang dikenal dengan korpus renalis yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus yang dikenal dengan tubulus renalis. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Tahukah kamu bahwa proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi? Untuk memahaminya, marilah kita melihat struktur nefron lebih detail. Tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat.
Filtrat atau cairan hasil penyaringan tersebut tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terdapat proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalsium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air di dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Berikut ini beberapa gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama bagian glomerulus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Gejalanya berupa uremia dan pembengkakan pada kaki atau edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan pencucian darah atau pencangkokan ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Kita bisa mencegah penyakit ini dengan cara meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam kalsium dan garam natrium, serta tidak menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin tetapi dengan rasa sakit. Apabila berukuran besar, tentunya memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus. Pada urin ditemukan adanya protein. Penyakit ini disebabkan akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, kemudian mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, atau vitamin C. Ya, kerja ginjal menjadi lebih berat. Hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri pada saluran kemih atau gesekan batu ginjal di saluran kemih. Untuk mencegah penyakit ini, maka
Kita harus segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil dan membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau antidiuretika hormon. Akibatnya tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganannya adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker itu menyebar, sehingga dapat menimbulkan kematian. Hindari bahan kimia yang memicu kanker, itu adalah pencegahannya. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurang menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan konsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Biang keringat dapat dicegah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat segera keringkan dengan tisu atau handuk. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana pengaturan yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang beracun bagi tubuh. Proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme ini dibantu oleh organ hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi sangat penting agar tubuh tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, pola hidup sehat harus mulai kamu terapkan sedini mungkin. Mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Berdasarkan beberapa upaya tersebut, kamu harus tahu mengapa hal tersebut dapat mencegah terjadinya gangguan pada sistem ekskresi. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahami materi ini. Sampai jumpa pada video dan materi Ibu berikutnya. Semangat belajar!